Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad nuri kasari mamdadikal jari wa jama'ni bi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi nur. Alhamdulillah, kita saat ini bersama-sama membaca sejarah yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam kitab Khulasatul Nurul Yakin yang nomor 44, yang mana setelah Nabi Muhammad SAW sebelumnya beliau hijrah dari kota Mekah hendak menuju kota Madinah, kemudian beliau bersembunyi di Gua Tsur bersama sahabatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sehingga orang-orang kafir Quraisy tidak bisa menemukan, tidak bisa menjumpai Nabi Muhammad SAW yang berkeinginan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Kemudian saat ini kita masuk yang mana dalam judul Khurujun Nabi SAW minal Ghar, keluarnya Nabi Muhammad SAW dari gua. Berapa hari Rasul SAW berada dalam gua tersebut, dalam Gua Tsur? Ba'da an inqata'a ba'su anir Rasul kharaja ma'ashabihi wa qad aqama fil ghari salasalayal, yang mana Rasul SAW setelah berhenti dari orang-orang kafir Quraisy mencari Nabi Muhammad SAW, kemudian Rasul SAW keluar dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dari Gua Tsur tersebut. Berapa hari? Ialah beliau berdiam selama 3 malam ya di Gua Tsur tersebut. Jadi Rasulullah SAW sembunyi dari pencarian orang kafir Quraisy, dari musuh-musuh yang memusuhi Nabi Muhammad SAW, yaitu 3 malam selama berada di Gua Tsur. Bahkan Abdullah bin Abi Bakar ya'tihima fil masa, yang mana dalam 3 malam Rasulullah SAW berada di Gua Tsur, yang bernama Abdullah bin Abu Bakar, yaitu putra dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, itu datang kepada Rasulullah SAW dan kepada ayahnya di setiap sore hari selama 3 malam tersebut. Untuk apa? Untuk ayukhbiruhuma bi akhbari Quraisy, memberikan kabar tentang orang-orang kafir Quraisy. Jadi yang bagian memberikan kabar ketika Rasulullah berada dalam gua itu adalah putranya Sayyidina Abu Bakar yang bernama Sayyidina Abdullah. Setelah itu wa kanat ukhtuhu Asma ta'tihima bi ta'ami khufyah, dari Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar, putra dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhahuma, itu juga memiliki saudara putri Sayyidina Abu Bakar yang bernama Sayyidah Asma, yang mana selama 3 malam Rasulullah berada dalam gua bersama ayahnya, Sayyidah Asma bagian memberikan makanan, yaitu mengirim makanan ya khufyah, dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Tujuannya untuk apa? Khaufan min Quraisy, khawatir orang-orang kafir Quraisy mengerti atau mengetahui tujuan Sayyidah Asma ya. Jadi kita dari bab ini betapa luar biasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah, dan tidak berhenti dari Sayyidina Abu Bakar saja. Sayyidina Abu Bakar juga mengajarkan kepada putra-putrinya untuk khidmah, untuk mengabdi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan bahkan Sayyidah Asma ini dalam keadaan hamil, yang mana beliau mengirim makanan menuju Gua Tsur. Di dalamnya terdapat Sayyidina Muhammad SAW dan ayahnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah. Jadi dalam hal ini sudah bukan artian bahwasanya menjadi perbudakan atau apa, enggak, tapi semuanya ini diajarkan mulai zamannya para sahabat agar khidmah kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu pula sahabat yang bersatu santri, tidak mungkin sahabat ini tidak berkhidmat kepada gurunya. Santri pasti berkhidmat kepada gurunya, yang mana guru dari para sahabat ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya bagi kita yang bersatu santri, kita nyantri atau belajar kepada siapapun, tentunya kita harus juga berkhidmat dan melayani guru-guru kita, karena sebagaimana itulah yang dicontohkan oleh para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada istilah perbudakan atau feodalisme, tidak ada. Semuanya sudah dicontohkan oleh sahabat, yang mana langsung belajarnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian walamma ja'ahum dalil birahilatain, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, yang mana
di pagi harinya fi sabahil yaumi salis raqiba wasaro, pagi hari ketika penunjuk jalan itu membawa Nabi Muhammad SAW, mengantarkan Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Bakar untuk menuju kota Madinah. Raqiba wasaro, dalam keadaan berkendaraan, qasidanil Madinah, yang mana tujuannya untuk menuju kota Madinah, yaitu kota hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Walaqad lahiqa bim fitoriqi Suraqah, di tengah perjalanan bertemu dengan Suraqah, yang mana Suraqah ini juga menjadi dari golongan orang-orang kafir Quraisy yang ingin mencari Nabi Muhammad SAW. Warada ayatul Rasul SAW fafasilah, tujuan Suraqah mengejar, melihat Nabi Muhammad SAW, mengejar dan ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Fafasila, akan tapi takut, akan tapi gagal ya untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam peristiwa ini Rasulullah SAW selama 3 malam berada di Gua Tsur. Kemudian Sayyidina Abu Bakar diantaranya memerintahkan anaknya yang bernama Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar dan Sayyidah Asma binti Abu Bakar untuk memberikan kabar orang kafir Quraisy, dan Sayyidah Asma mengirimkan makanan perbekalan kepada Rasulullah SAW dan ayahnya. Dari sini setelah di pagi hari bertepatan pada 3 malam dan di pagi harinya, kemudian datanglah orang yang menunjukkan jalan menuju kota Madinah. Di tengah perjalanan bertemu dengan Suraqah yang ingin membunuh Nabi Muhammad SAW, akan tapi semua dihalangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tujuan dan maksud Suraqah. Maka dari itu, ini semuanya kita mengambil pelajaran sangat banyak dari betapa luar biasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq setia khidmat kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bahkan keluarga beliau, anak-anak beliau, semuanya diajarkan untuk melayani Nabi Muhammad SAW. Maka sepatutnya bagi kita semuanya yang bersatu santri untuk terus melayani dan berkhidmat kepada guru-guru kita, karena itu semua yang dicontohkan oleh para sahabat yang langsung berguru kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan para sahabat pun tidak hanya berkorban dari segi waktunya, berkorban dari segi tenaganya, bahkan semuanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak dari para sahabat-sahabat yang terus memasang badan, memasang nyawanya demi membela Nabi Muhammad SAW. Maka di bab yang ke-44 ini, semoga kita semua senantiasa terus menambah rasa cinta kepada Nabi Muhammad, kepada keluarga Nabi Muhammad, kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW, dan berharap kita semua mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Maulana Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.